Welcome to Artikel. Terkadang sebuah kisah nyata kriminal muncul disebabkan oleh pelaku atau korban yang memilih jalan gak masuk akal untuk memuluskan keinginannya yang kacau. Hidup bisa lurus tapi malah kepengen yang bengkok-bengkok. Hubungan asmara antara Garima dan Maninder sudah berlangsung semenjak 2017 ketika cewek tersebut lulus SMA dan kemanjaannya selalu membuat si cowok rada kesel meskipun sangat mencintai. Putus nyambung karena emang Garima kebanyakan maunya terkhusus dalam masalah keuangan. Garima Datwal ini kelahiran tahun 99 dan kedua orang tuanya merupakan buruh perkebunan di wilayah Dimapur, negara bagian Nagaland di negara India. Kehidupan keluarganya serba pas-pasan, namun kalau masalah gaya harus nomor satu bagi cewek tersebut. Makanya ketika remaja udah bercita-cita akan punya cowok yang berduit dan memiliki pekerjaan bagus supaya bisa membiayai nafsu hartanya yang besar serta mencukupi segala keperluan yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya dulu. Tapi ternyata dia kesemsem sama Maninder Dogra yang 2 tahun lebih tua, di mana pemuda tersebut membuka bengkel sepeda di depan rumahnya sebagai mata pencarian. Pada tahun 2019 ketika usia pacarannya baru 2 tahun, Maninder sempat berjanji akan mencari pekerjaan lain supaya uang masuk lebih besar demi mensejahterakan ceweknya. Namun kan cari kerja nggak segampang itu meski dia sudah sempat 4 bulanan merantau ke ibu kota Kohima. Ujung-ujungnya balik ke Dimapur dan memperbaiki sepeda sebagai karirnya. Dia tuh sampai rela ya minjemin duit kesana sini, bahkan menggadaikan motor atau memberi KTP sebagai jaminan pada rentenir supaya bisa membelikan Garima baju yang baru, ganti handphone, atau mengajak jalan-jalan ke mall maupun ke taman safari sebab kekasihnya emang semanja itu. Bahkan orang tua si lelaki nyuruh buat putus daripada pacaran sama perempuan matre. Namun emang Maninder aja yang udah keburu bucin. Dia pernah lo diputusin oleh Garima malah langsung uring-uringan. Meskipun sama aja sebab gadis itu gak tahan juga harus putus lama-lama. 5 tahun sudah pasangan ini berpacaran, namun tidak ada yang berubah mengenai kondisi keuangan. Maninder masih sibuk dengan bengkel sepedanya, sementara Garima pernah menjadi penjaga toko handphone, bahkan sempat berhubungan dengan pemuda lainnya, namun ternyata mau kondo. Terlalu dipaksain sih ya pengen punya cowok kaya, akhirnya yang nyantol malah pembohong yang ngaku kerja inilah, manajer perusahaan ono lah, yang saat diterima malah kepengen minta berhubungan ranjam dulu sebagai syarat. Setelah dilayani nafsunya malah ujung-ujungnya mereka ngaku pengangguran. Itu juga alasan kenapa dia balik lagi pada Maninder yang sudah sempat mengajak menikah. Namun Garima memberikan batas minimum uang mahar. Lelaki itu belum sanggup karena nilainya terlalu tinggi meski tidak disebutkan berapa. Tapi dia sudah sangat berusaha, seandainya sama-sama sayang ya jangan saling menyusahkan, harus saling memudahkan. Namun tetap aja Garima ngerasa punya nilai tinggi yang patut diperjuangkan oleh calon suaminya tersebut. Ujung-ujungnya semenjak awal tahun 2023, Maninder pun jadi lebih cuek. Pada bulan Juni 2023, Garima menerima info dari temannya mengenai sebuah keluarga di Jalan Elora lain yang sedang mencari ART dan terkenal cukup kaya. Perempuan ini langsung menyetujui untuk bekerja di sana. Selain memang gaji yang ditawarkan lumayan besar, jaraknya juga sekitar 4 km dari rumahnya. Jadi kalau mau pulang bisa naik angkot tidak terlalu jauh. Keterimalah Garima di keluarga Prajapti di mana sang suami berusia 46 bernama Atul Kumar yang memiliki usaha pembuatan genteng tanah liat. Sementara istrinya bernama Ipika, usia 42, yang bekerja sebagai pegawai negeri di kantor catatan sipil. Pasangan tersebut memiliki 2 orang anak berusia 16 serta 11 tahun dan rumah mereka memang gede. Tapi tugas Garima hanya bersih-bersih serta merapikan pakaian, tidak memasak karena ada catering harian yang mengantar ke sana. Di rumah itu juga sering mampir seorang pria
pria berusia 37 tahun bernama Goyal Premlata yang merupakan adik dari ibu Ipika. Sebenarnya Goyal sudah menikah namun sedang proses bercerai yang masih mediasi supaya rujuk, hingga status pernikahannya pun tarik ulur. Jadi Goyal kadang nginep di rumah kakaknya dan seringnya masih pulang ke rumah istrinya. Sekitar sebulan setelah kerja sebagai ART di sana, hubungan Garima dan cowoknya makin banyak berantem karena orang tua kepengen buru-buru kawin. Mengingat usia Garima sudah 24 dan pacarannya juga kan udah lama. Namun mereka masih mentok dengan keinginan cewek tersebut yang minta uang mahar besar. Sampai Maninder tega lo mengatakan sama laki-laki mana juga gak akan dapat mahar segitu. Garima tersinggung meski berpikir ada benarnya sebab dari dulu sempat selingkuh juga malah dapat cowok gembel terus tapi belagu, hingga akhirnya kepikiran untuk membuat dirinya hamil dari sang tuan majikan supaya bisa diangkat jadi istri kedua dan siapa tahu juga bisa kecipratan warisan yang banyak. Tentu kalau rencana ini berhasil akan membungkam mulut Maninder atau tetangga lain yang sedari dulu menganggapnya cewek so jual mahal padahal selalu mendapat cowok gelandangan. Pada pertengahan bulan Agustus 2023 dengan bantuan kawannya, Garima mendapat obat tidur hingga berhasil memasukkan benda tersebut pada minuman tuan majikan di saat Pak Atul Kumar sedang cuti kerja karena ambeyennya kambuh. Dia berusaha menggrepe-grepe lelaki itu saat tertidur pulas di sofa dan tidak berhasil membuat anakonda si tuan bangun. Jadi gimana bisa dia melancarkan rencananya? Siasat selanjutnya, obat tidur hanya setengah dosis dari sebelumnya ditambah obat kuat dosis besar, hingga rencana di hari kedua cukup berhasil ketika secara sadar nggak sadar pria tersebut melakukan perbuatan tercela dengan sang pembantu. Namun ditungguin beberapa minggu sampai sebulan nampaknya tidak ada tanda-tanda mengandung. Garima sempat bingung lalu hampir memikirkan rencana cadangan mengenai dirinya yang digagahi oleh Pak Atul Kumar supaya istrinya marah lalu bercerai dan si tuan ngajak dia nikah, kemudian mereka akan hidup bahagia selamanya dengan bergelimang harta. Namun keinginan itu dibatalkan karena terlalu beresiko kalau dia kalah debat dengan nyonya. Wajib hamil sih supaya rencana bisa berhasil, kan enak tuh kalau beneran ada anak yang menjadi pengikat. Namun ternyata di saat hal itu dilakukan lagi sebulan kemudian masih juga Garima tidak hamil. Dia pun berpikir Pak Atul Kumar udah ketuaan kali ya hingga benihnya tidak sehat. Makanya mulai memutar otak bagaimana jika dia merayu adik majikan yaitu Goyal aja, karena kan lelaki itu hobi berolahraga dan mukanya juga ganteng. Ya paling enggak bukan pengangguran, jadi jika nanti berhasil menikah bakalan hidup enak di rumah besar dan menjadi bagian dari keluarga Prajapti. Pikiran cewek tersebut udah yang indah-indah aja sebab uang dan harta adalah hal yang paling menjadi prioritas utama bagi dirinya, sekalian bisa membalas dendam pada cowoknya yang tidak bermanfaat. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 di saat libur, Ibu Ipika iseng memeriksa rekaman CCTV dalam rumahnya hingga terkaget ketika mendapati gambar di saat suaminya dan sang ART melakukan perbuatan tercela di sofa dekat akuarium. Dia pun mengecek dalam rentan masa sebulanan dan ada 3 rekaman di waktu keduanya melakukan hal terlarang. Namun anehnya sang suami terlihat seperti mabuk atau setengah sadar hingga perempuan itu yakin pasti Garima yang sudah ngerjain karena emang kelihatan ya si ART sangat agresif dan paling mendominasi ketika begituan. Ipika melabrak Garima bahkan kemudian menemukan obat tidur dan obat kuat dalam lacinya hingga kemudian diancam bakal dilaporkan pada pihak kepolisian. Bapak Atul Kumar juga terkejut karena apa yang dilakukan tidak pernah masuk dalam ingatannya. Setelah menonton CCTV, dia cuma meminta maaf dan kepengen agar permasalahan tersebut dibawa ke kantor polisi juga. Garima pun mulai bersujud meminta ampun kemudian bercerita mengenai keinginannya
kakannya supaya bisa hamil, serta bagaimana sikap sang pacar yang sudah menghinanya sebagai wanita murahan. Intinya saling ngobrol panjang sampai-sampai Ibu Ipika meski sakit hati berhasil mengontrol dan memaafkan. Dia usir si Garima dari rumahnya dan bikin perjanjian jangan ada satu orang pun yang boleh tahu mengenai kejadian tersebut. Cuma di antara mereka bertiga aja. Anak-anak nggak boleh tahu, si Goyal nggak boleh tahu, apalagi orang tua mereka juga jangan sampai ada yang tahu. Kalau berani buka mulut, maka akan dituntut kemudian hari dengan bukti obat tidur, obat kuat, serta CCTV yang akan menjadi senjata untuk menyudutkan. Hingga besokan harinya pada Senin di tanggal 9 Oktober 2023, akhirnya ART itu tidak lagi bekerja di sana, angkat kaki balik ke rumah orang tuanya. Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 atau sekitar 2 minggu kemudian, Garima yang masih berantem dengan cowoknya malah nekat mengirim pesan pada Goyal untuk ngajak ketemu, hingga lelaki itu menyuruh untuk datang ke kontrakannya di Jalan Golagat. Cewek tersebut langsung muncul dan baru tahu bahwa Goyal sudah bercerai secara resmi dengan istrinya seminggu silam. Nah, setahu Goyal bahwa si Garima ini mengundurkan diri dari rumah kakaknya karena sudah mau menikah, sebab Ipika bilangnya begitu. Makanya dia kaget juga, kok Garima mau ya disuruh mampir ke situ jika memang statusnya akan kawin. Lelaki ini emang banyak peres-peresnya, terkhusus di saat Garima bilang, kok kontrakannya jelek ya? Langsung dijawab, oh ini hanya sementara sebab rumahnya lagi direnovasi yang lebih besar dari rumah kakaknya. Otak perempuan itu langsung kemana-mana hingga kepikiran mengajak Goyal berbuat tercela supaya dia bisa hamil dan menikah dengan lelaki kaya. Beberapa hari kemudian, yakni pada minggu malam di tanggal 22 Oktober 2023, tanpa pemberitahuan sebelumnya, malahan Garima muncul mendadak di kontrakan Goyal dengan pakaian seksinya, dan ternyata saat itu cewek barunya Goyal juga baru pergi. Jadi lelaki tersebut menyuruh Garima untuk pulang aja karena dia sedang kecapean. Namun wanita itu menolak dan malah sempat rebahan di sofa. Goyal mah cuek, malah tidur sampai ngorok di sofa sebelahnya, hingga dengan mendadak Garima naik ke tubuh pria tersebut sembari meliuk menggoda. Goyal terkaget lalu mendorong, sementara si cewek terus saja memeluk dan melakukan beberapa gerakan dewasa untuk membuat cowok itu naik nafsu. Tetap saja Goyal menepis kemudian menendang perut Garima sampai tersungkur di lantai dan kembali tidur di sofa tanpa meminta maaf dan tanpa berusaha untuk mengangkat tubuh Garima. Perempuan tersebut kesal lalu ke dapur untuk mengambil sebuah sajam, kemudian menyerang tubuh Goyal sebanyak belasan kali karena kesal, sampai lelaki itu pun kehilangan nyawanya. Garima sempat kebingungan hingga mendadak muncul tetangga sebelah yang mendengar keributan, dan dengan terpaksa pelaku mengaku bahwa dia yang telah menghabisi lelaki yang sedang berenang di atas darahnya sendiri di lantai. Tentu aja kejadian ini membuat keluarga Prajapti, terkhusus Ibu Ipika sebagai kakak dari korban, mengamuk. Dia bahkan kemudian melakukan pelaporan lain dari kejahatan yang sudah dilakukan oleh Garima terhadap suaminya beberapa bulan lalu. Diserahkanlah bukti CCTV, obat tidur dan obat kuat, hingga dengan tangisan luar biasa pecah, akhirnya Garima mengakui semua. Dia kecewa dengan cowoknya yang sudah menghina sebagai perempuan yang gak bisa dihargai mahal. Dia mengaku tentang rencana menggagahi Pak Atul Kumar supaya bisa hamil dan menjadi istri orang kaya, serta keputusan final agar Goyal yang bisa menghamili namun malah jadi petaka fatal. Pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, hakim dan juri di Pengadilan Negeri Wilayah Nagaland menyatakan bahwa Garima Dadwal bersalah hingga menerima hukuman 25 tahun kurungan. Bagaimana menurut kamu? Apa salah jika seorang perempuan membuat harga mahar tinggi pada kekasih yang akan melamarnya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya,
supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.